Saya ingin luruskan bahwa pendamping desa itu pemberian tunjangannya atau gajinya bukan dari dana desa, tapi dia menggunakan pagu anggaran Kementerian Desa. Itu harus dipikirkan dulu, Pak. Jadi dana desa Bapak utuh tidak dipakai untuk membiayai pendamping. Tapi sekali lagi pendamping dipakai untuk dari pagu Kementerian Desa PDTT. Kenapa sampai ada pendamping desa? Kementerian Desa berpandangan bahwa dari 74.000 desa kita ini, mohon maaf, tidak semua kepala desa itu terpilih karena menjadi kepala desa karena dia cerdas, karena pintar administrasi, karena tahu pemerintahan. Tetapi banyak kepala desa kita yang terpilih jadi kepala desa karena ketokohannya. Dia mungkin tidak paham administrasi, tidak paham ilmu pemerintahan, tapi terpilih jadi kepala desa karena dia tokoh, karena dia berkarisma di desa itu. Yang seperti inilah agar tidak keliru di dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan, termasuk menjalankan dan menggunakan dana desanya, disiapkan pendamping. Pendamping ini adalah mata dan telinganya Kementerian Desa yang ditempatkan pada level desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi hakikatnya pendamping ini adalah membantu tugas-tugas kepala desa. Kalau ditemukan ada pendamping yang kemudian menjadi saingan kepala desa atau bahkan mengganggu tugas-tugas kepala desa, Bapak sampaikan saja rekomendasi itu kepada Kementerian Desa untuk dilakukan peninjauan ulang atas posisi mereka sebagai pendamping desa. Karena mereka menjadi pendamping desa itu bukan harga mati dan jabatan turunan yang dipakai terus-menerus dan tidak boleh dirubah. Setiap saat bisa diganti pendamping itu. Bapak laporkan kepada kami akan teruskan kepada pimpinan manakala ada pendamping yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Makanya Kementerian Desa berusaha memberikan peningkatan kapasitas kepada pendamping untuk melakukan pendampingan. Jadi tugasnya ini sebenarnya mulia, melakukan pendampingan. Tetapi mengurus pendamping yang jumlahnya 35.000 se-Indonesia itu tidak mudah. Bisa saja ada yang sudah diperintahkan seperti ini, namanya manusia biasa, mungkin tidak sesuai harapan. Dan itu bisa dievaluasi. Bapak dan Ibu sekalian, sampaikan saja keluhan-keluhan itu ke Kementerian Desa. Saya ingin luruskan bahwa pendamping desa itu pemberian tunjangannya atau gajinya bukan dari dana desa, tapi dia menggunakan pagu anggaran Kementerian Desa. Itu harus dipikirkan dulu, Pak. Jadi dana desa Bapak utuh tidak dipakai untuk membiayai pendamping. Tapi sekali lagi pendamping dipakai untuk dari pagu Kementerian Desa PDTT. Kenapa sampai ada pendamping desa? Kementerian Desa berpandangan bahwa dari 74.000 desa kita ini, mohon maaf, tidak semua kepala desa itu terpilih karena menjadi kepala desa karena dia cerdas, karena pintar administrasi, karena tahu pemerintahan. Tetapi banyak kepala desa kita yang terpilih jadi kepala desa karena ketokohannya. Dia mungkin tidak paham administrasi, tidak paham ilmu pemerintahan, tapi terpilih jadi kepala desa karena dia tokoh, karena dia berkarisma di desa itu. Yang seperti inilah agar tidak keliru di dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan, termasuk menjalankan dan menggunakan dana desanya, disiapkan pendamping. Pendamping ini adalah mata dan telinganya Kementerian Desa yang ditempatkan pada level desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi hakikatnya pendamping ini adalah membantu tugas-tugas kepala desa. Kalau ditemukan ada pendamping yang kemudian menjadi saingan kepala desa atau bahkan mengganggu tugas-tugas kepala desa, Bapak sampaikan saja rekomendasi itu kepada Kementerian Desa untuk dilakukan peninjauan ulang atas posisi mereka sebagai pendamping desa. Karena mereka menjadi pendamping desa itu bukan harga mati dan jabatan turunan yang dipakai terus-menerus dan tidak boleh dirubah. Setiap saat bisa diganti pendamping itu. Bapak laporkan kepada kami akan teruskan kepada pimpinan manakala ada pendamping yang tidak sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Makanya Kementerian Desa berusaha memberikan peningkatan kapasitas kepada pendamping untuk melakukan pendampingan. Jadi tugasnya ini sebenarnya mulia, melakukan pendampingan. Tetapi mengurus pendamping yang jumlahnya 35.000 se-Indonesia itu tidak mudah. Bisa saja ada yang sudah diperintahkan seperti ini, namanya manusia biasa, mungkin tidak sesuai harapan. Dan itu bisa dievaluasi, Bapak dan Ibu sekalian. Sampaikan saja keluhan-keluhan itu ke Kementerian Desa.